Selamat datang di channel yang akan menemani malammu dengan kisah-kisah penuh imajinasi, kehangatan, dan petualangan sebelum tidur. Di sini, setiap cerita akan membawa kita masuk ke dunia ajaib yang tenang, lucu, kadang misterius, tapi selalu menyenangkan untuk didengarkan sambil memejamkan mata. Matikan lampu kamar, tarik selimutmu, dan biarkan suara cerita ini menemani malam yang lelah menjadi lebih damai. Karena setiap malam selalu punya cerita. Dan setiap cerita punya keajaiban yang bisa membuat hati lebih tenang sebelum tidur. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan kisah baru setiap malam. Selamat mendengarkan dan selamat berpetualang di dunia mimpi. Banyak orang mengira bahwa kemenangan pertama umat Islam di medan Perang Badar semata-mata adalah keajaiban dari langit yang turun begitu saja, tanpa usaha. Namun, sejarah mencatat sebuah fakta yang jauh lebih mendalam dan rasional. Kemenangan epik ini ternyata bermula dari sebuah taktik militer yang sangat jenius, sebuah manuver brilian yang membuat pasukan musuh kehausan, kelelahan, dan gemetar bahkan sebelum pedang saling beradu. Ini adalah kisah tentang penguasaan sebuah dewa air, strategi tingkat tinggi, dan keberanian luar biasa dari 3 singa Islam yang membungkam kesombongan musuh selamanya. Di kota Makkah, para pemimpin Quraisy berkumpul dengan penuh kesombongan dan kemarahan. Mereka mengerahkan sebuah pasukan elit yang sangat besar, berjumlah 1.000 orang, dilengkapi dengan baju besi terbaik, ratusan kuda perang, dan perbekalan yang berlimpah ruah. Tujuan mereka hanya satu, yakni menghancurkan eksistensi umat Islam yang saat itu masih sangat belia di Madinah. Mereka begitu yakin bahwa jumlah yang besar dan peralatan tempur yang mewah akan dengan mudah melindas kelompok kecil kaum muslimin. Kesombongan ini membutakan mata mereka dari kenyataan di medan pertempuran. Sementara itu, di pihak kaum muslimin, persiapan dilakukan dengan segala keterbatasan yang ada. Pasukan ini hanya berjumlah 313 orang. Mereka bukanlah tentara bayaran atau pasukan yang dipersenjatai dengan fasilitas mewah. Banyak dari mereka yang harus bergantian menunggangi unta dan hanya segelintir yang memiliki kuda perang. Namun, di balik kesederhanaan tersebut, terdapat keyakinan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Di antara mereka berdiri para ksatria talbu seperti Hamzah dan Ali, yang ketangguhannya akan segera mengukir sejarah di atas hamparan pasir Badar. Pasukan kecil ini bergerak meninggalkan Madinah. Awalnya bermaksud untuk mencegat kafilah dagang musuh guna mengambil kembali hak-hak mereka yang telah dirampas secara sewenang-wenang. Namun, takdir memiliki rencana yang jauh lebih besar. Di tengah perjalanan, kabar datang bahwa kafilah dagang telah lolos dan kini pasukan raksasa Quraisy sedang bergerak maju untuk menghancurkan mereka. Tanpa keraguan, barisan kecil ini memutuskan untuk terus maju menghadapi ancaman tersebut. Mereka dipimpin oleh tokoh-tokoh senior dan pemuda pemberani, menyongsong takdir di sebuah lembah bernama Badar. Lembah Badar adalah sebuah wilayah yang memiliki peran sangat strategis karena keberadaan beberapa sumur air di tengah gurun yang gersang. Dalam peperangan di padang pasir, siapa yang menguasai sumber air, dialah yang akan mengendalikan jalannya pertempuran. Pasukan Muslim tiba lebih awal di kawasan ini dan awalnya mendirikan perkemahan di sumur pertama yang mereka temui. Disinilah sisi rasional dan kecerdasan taktik militer umat Islam mulai bersinar, membuktikan bahwa Al-Ghalini juga sangat menjunjung tinggi strategi dan pemikiran logis. Seorang sahabat yang ahli dalam strategi perang, bernama Hubab bin Mundir, melihat sebuah celah kelemahan dari posisi perkemahan awal mereka. Ia dengan penuh rasa hormat bertanya, apakah penempatan pasukan ini adalah wahyu mutlak atau murni taktik peperangan? Ketika dijawab bahwa itu murni taktik, Hubab mengusulkan ide yang brilian. Ia menyarankan agar pasukan maju lebih jauh, mengambil alih sumur yang paling dekat dengan jalur kedatangan musuh, dan kemudian menutup atau menghancurkan sumur-sumur air lainnya di belakang mereka. Taktik militer yang sangat jenius ini langsung disetujui dan dieksekusi dengan cepat. Pasukan Muslim memblokir semua akses air di lembah tersebut dan hanya menyisakan satu sumber air utama yang berada tepat di belakang barisan pertahanan mereka. Mereka juga membangun kolam penampungan besar agar para prajurit Muslim dapat minum dengan leluasa kapan saja.
Manuver ini bukan sekadar persiapan pertahanan biasa, melainkan sebuah serangan psikologis dan fisik yang mematikan. Mereka telah menyiapkan sebuah jebakan radiasi bagi 1.000 pasukan Quraisy yang sedang kelelahan dalam perjalanan. Pada malam menjelang pertempuran, sebuah fenomena alam terjadi yang semakin memperkuat strategi taktis tersebut. Hujan turun membasahi lembah Badar. Bagi pasukan musuh, hujan ini turun dengan lebat, membuat tanah di perkemahan mereka menjadi lumpur licin yang menyulitkan pergerakan kuda dan manusia. Sebaliknya, di perkemahan umat Islam, hujan turun sebagai gerimis yang menenangkan. Air hujan tersebut memadatkan pasir di bawah kaki mereka, memberikan pijakan yang sangat kokoh untuk pertempuran esok hari, sekaligus menenangkan jiwa-jiwa yang sedang menanti fajar penentuan. Fajar pun menyingsing, membawa cahaya pertama di hari yang akan mengubah sejarah dunia. Pasukan Muslim telah berbaris dengan formasi garis lurus yang sangat rapi dan disiplin, sebuah inovasi taktik barisan yang belum umum digunakan oleh bangsa Arab saat itu. Mereka berdiri kokoh di atas pasir yang padat dalam kondisi segar karena memiliki pasokan air yang melimpah. Di barisan depan, para ksatria seperti Ali bin Abi Thalib telah bersiap dengan padang terhunus. Matanya menatap tajam ke arah ufuk tempat musuh akan muncul. Dari seberang lembah, pasukan raksasa Quraisy akhirnya menampakkan diri. Mereka tiba dengan membawa kesombongan yang kini mulai runtuh perlahan. Perjalanan panjang melintasi gurun telah membuat mereka sangat kehausan dan kelelahan. Terik matahari mulai memanggang tubuh mereka yang terbungkus baju besi tebal. Ketika mereka menyadari bahwa tidak ada satu tetes air pun yang tersisa untuk mereka minum, dan seluruh sumber air telah dikuasai oleh pasukan lawan, kepanikan dan kejatuhan mental mulai menyusup ke dalam hati pasukan raksasa tersebut. Bayangkan situasi psikologis yang dialami oleh para prajurit Quraisy. Mereka merasa superior, lebih kuat, dan lebih kaya. Namun, kini mereka harus berdiri di bawah terik matahari dengan tenggorokan yang mengering hebat. Mereka melihat pasukan kecil yang selama ini mereka remehkan, justru berdiri dengan tenang di dekat kolam air yang melimpah. Taktik penguasaan sumber air ini terbukti menjadi pukulan telak yang menghancurkan mental musuh, bahkan sebelum satu anak panah pun dilepaskan. Kecerdasan strategi telah mengalahkan arogansi militer. Sesuai dengan tradisi peperangan Arab kuno, pertempuran besar selalu diawali dengan duel 1 lawan 1 atau pertarungan para ksatria pilihan. Merasa harus mengembalikan moral pasukannya yang sedang kehausan dan panik, 3 komandan tertinggi elit Quraisy melangkah maju ke medan tengah. Mereka menuntut lawan yang sepadan. Ketiga raksasa yang dibalut zirah besi berat ini bermaksud menunjukkan kekuatan dan kehebatan mereka untuk mengintimidasi barisan kaum muslimin yang terlihat sederhana. Tantangan mematikan ini bergema di seluruh lembah Badar. 3 orang pemuda pemberani dari Madinah dengan cepat melangkah maju untuk menjawab tantangan tersebut. Namun, melihat pakaian mereka yang sederhana dan tidak mengenali wajah mereka, para pemimpin musuh menolaknya dengan angkuh. Mereka berteriak bahwa mereka tidak ingin bertarung dengan orang-orang yang tidak setara kedudukannya dalam silsilah bangsawan Mekah. Mereka secara spesifik menuntut agar orang-orang dari kabilah mereka sendiri yang keluar menghadapi pedang mereka. Sebuah permintaan sombong yang akan menjadi kesalahan terbesar dan terakhir dalam hidup mereka. Merespon kesombongan tersebut, diperintahkanlah 3 ksatria terbaik dari keluarga inti untuk maju. Ubaidah bin Harits, sang veteran, Hamzah bin Abdul Muthalib, sang singa padang pasir, dan Ali bin Abi Thalib, sang pemuda pemberani yang kelak dijuluki Singa Allah. Ketiga tokoh ini melangkah keluar dari barisan dengan ketenangan yang mematikan. Mereka tidak mengenakan baju besi emas yang gemerlap, namun langkah kaki mereka memancarkan karisma dan ketegasan yang membuat udara di medan Badar terasa menjadi lebih berat dan mencekam. Duel pembuka pun dimulai dengan ledakan agresi yang brutal. Hamzah berhadapan dengan salah satu komandan paling tangguh dari pihak musuh. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, Hamzah yang dikenal dengan kecepatan dan kekuatan fisiknya yang luar biasa, langsung melancarkan serangan. Dalam sekejap mata, dengan manuver yang sangat gesit dan mematikan, Hamzah berhasil menembus pertahanan zirah besi musuhnya. Dengan satu tebasan yang akurat dan penuh tenaga, komandan Quraisy itu roboh ke pasir, tak bernyawa. Kemenangan kilat pertama terjadi. Pada saat yang hampir bersamaan, Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih sangat muda, berhadapan dengan salah satu petarung paling kejam dari pasukan lawan.
Mengandalkan kelincahan yang tiada tanding, serta penguasaan teknik pedang yang sempurna, Ali menyelinap di bawah ayunan senjata musuhnya yang berat. Layaknya kilat yang menyambar di siang bolong, pedang Ali berkelebat mengincar titik lemah pada zirah musuhnya. Serangan fatal itu mengakhiri duel tersebut seketika. Dua pemimpin musuh kini telah tewas terkapar di atas pasir panas. Sementara Hamzah dan Ali telah menyelesaikan tugas mereka dengan gemilang. Duel ketiga berjalan jauh lebih sengit dan seimbang. Ubaidah, sang kesatria veteran, saling bertukar serangan mematikan dengan lawannya. Dalam sebuah benturan yang sangat keras, keduanya saling melukai satu sama lain secara bersamaan. Kaki Ubaidah terluka parah akibat tebasan pedang, membuatnya kehilangan keseimbangan. Namun, kesatria Parubaya itu menolak untuk menyerah. Ia tetap menahan serangan musuhnya dengan segenap sisa tenaga dan tekad baja yang dimilikinya. Melihat saudara seperjuangan mereka terluka dan dalam kondisi kritis, Hamzah dan Ali tidak tinggal diam. Kedua singa ini langsung berlari menerjang ke arah musuh yang sedang lengah. Bagaikan badai yang menyapu gurun, tebasan pedang gabungan dari Hamzah dan Ali segera mengakhiri sisa perlawanan musuh terakhir tersebut. Mereka kemudian dengan penuh kehormatan mengangkat tubuh Ubaidah dan membawanya mundur kembali ke barisan pertahanan. Ketiga pahlawan musuh yang paling dibanggakan kini telah tewas dengan cara yang sangat tragis. Pemandangan tiga komandan terkuat mereka yang tewas dalam waktu kurang dari beberapa menit tersebut menjadi pukulan psikologis pamungkas bagi pasukan raksasa Quraisy. Mentalitas mereka yang sebelumnya sudah digerogoti oleh rasa haus yang luar biasa akibat taktik pemblokiran sumber air, kini hancur berkeping-keping. Ketakutan yang amat sangat menjalar ke setiap barisan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan pemberontak biasa, melainkan dengan prajurit-prajurit elit yang memiliki keberanian di atas ambang batas nalar manusia normal. Dengan runtuhnya moral musuh dan taktik dehidrasi yang bekerja sempurna, komando serangan umum pun akhirnya diberikan. Pasukan Muslim maju ke medan perang, tidak dengan kekacauan, melainkan dengan formasi militer yang sangat disiplin, layaknya sebuah tembok yang bergerak maju. Hujan panah dilepaskan secara terukur. Semangat juang yang menyala-nyala di dada setiap prajurit mengalahkan rasa lelah dan keterbatasan senjata mereka. Sebaliknya, barisan musuh yang besar itu kehilangan koordinasi, bergerak liar dalam kepanikan murni untuk mempertahankan hidup. Saat benturan kedua pasukan akhirnya terjadi, perbedaan kualitas spiritual dan mental sangat menentukan. Meskipun kalah jumlah 1:3, umat Islam bertarung dengan kekuatan yang seolah tak ada habisnya. Hamzah, Ali, dan para ksatria lainnya merangsek maju, seperti pedang tajam yang membelah kain tipis. Pasukan Quraisy yang terjebak dalam rasa haus, formasi yang berantakan, serta moral yang hancur, tumbang satu demi satu. Kesombongan yang mereka bawa dari Makkah kini terkubur dalam debu dan pasir panas lembah Badar. Di tengah kecerdasan taktik manusia dan keberanian para ksatria, sejarah tidak bisa mengabaikan fakta turunnya intervensi ilahiyah. Bantuan spiritual datang, meneguhkan hati dan memperkuat langkah kaum mukminin. Ketakutan dicekamkan langsung ke dalam hati pasukan kafir, sehingga mereka akhirnya lari tunggang langgang meninggalkan medan pertempuran, membuang senjata dan sisa-sisa harga diri mereka. Kombinasi sempurna antara ikhtiar rasional berupa strategi militer brilian dan tawakal kepada Sang Pencipta, menghasilkan kemenangan mutlak yang mengubah peta kekuatan Jazirah Arab secara permanen. Perang Badar bukanlah kebetulan sejarah. Kemenangan ini adalah manifestasi nyata bahwa kekuatan iman harus diiringi dengan pemikiran rasional, strategi yang cerdas, dan penguasaan medan pertempuran. Taktik penguasaan sumber air yang mematikan dari Hubab bin Mundir dipadukan dengan keberanian pembuka dari 3 singa Islam, Hamzah, Ali, dan Ubaidah, telah membuktikan satu hal penting, bahwa kesombongan sebesar apapun, harta sebanyak apapun, dan pasukan sebesar apapun akan hancur lebur di hadapan kecerdasan, kedisiplinan, dan tekad baja. Warisan epik dari padang pasir ini akan terus dikenang hingga akhir zaman. Dan akhirnya, sampailah kita di penghujung cerita malam ini. Semoga kisah yang tadi menemani bisa membawa senyum kecil, rasa tenang, dan mimpi yang indah untuk malammu. Sekarang saatnya memejamkan mata, beristirahat, dan biarkan imajinasi membawa kita melanjutkan petualangan di dunia mimpi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir,
dan menjadi bagian dari perjalanan cerita di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu selalu ditemani kisah baru setiap malam. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat tidur, mimpi indah, dan semoga malammu penuh ketenangan.